Lalu pelabak kaku bala kita okey, uliah kita ngemenuah ke mua kita. Okey, ke mua kita okey au. Ya, awak ke kita nyamai lagi. Amen. Uliah kita ngemenuah ke mua kita. Agi bisik bala di belakang dadian kah? Okey, menuah ke mua kita lagi. Au. Ya. Amen. Okey, puji Tuhan, puji Tuhan. Demalam mayu lagi, demalam ni ya. Kumai aku hari cuti mayu lagi bala tuan nan hari cuti nyo kurang ge kana. Oh, benar datai. Okey, bisa pengarap ini awan. Okey, benar datai ya. On the way ya. On the way. Okey, puji Tuhan. Amen. Okey, aram kita angkat. Okey, pagi itu nadai bala ngiriang. Okey, pagi itu lalu dia tu kita pun ngiriang dah na. Okey. So, nama lagu ngiriang kita. Tomari. Oh, good morning, good morning. Okay. Amin. Kita sampai au, kita sampai. Tuhan Yesus nuan badas. Pemadas nuan Tuhan nada jaku oleh nela. Sarito yang Good Friday pagi itu kami ingat ke pemanah nuan. Kami ingat ke pemanah nuan ti pemadu ia besai. Ngenjuak ke penghidup diri. Nyadi piriang, nyadi ke penebus. Tiap ikut kami. Lalu lebuh kami mereniang, ngingat ke pemanah nuan Tuhan. Kami nyebut, terima kasih ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab entik nadai nuan di nino kami. Baka orang ti di luar, ti nadai tuju, nadai nemu kini ketungak singkang penghidup. Semindak ngejal utai ti sementara bak dunia tu. Tang kami ketegal nuan. Kami ngejal ia ti kekal. Penghidup ti kekal abadi. Penghidup ti kekal belamaya. Apai? Terima kasih ya. Terima kasih Tuhan. Inah leka jakuk ti deberi nuan ngage kami pagi itu tadi. Ti nyebut. Nuan di Kemedias. Ketegal penghidup kami. Nuan di Perinsak. Ketegal kami. Ngamik ke kami. Ngasai ke penghidup ti meruan. Ngasai ke penghidup ti pemaduk ibadas. Lalu bisik masa depan ti cerah begulai nuan. Tuhan terima kasih ya. Nuan badas pemaduk ibadas. Sekali dak kami nyerah ke pagi itu Tuhan ngagi iriang nuan, ngagi jari nuan. Dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dapat sampai. Semuanya buat. Amen, 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 amen. Aram kita dua-dua. Lalu sebelum Pak Roy datang ke mua kita, aku dekat maca ya ke dikirim ku ngage kita pagi itu tadi. Okay. Siapa bisa macanya nah? Okay, Pak Isaiah berapa?
Yesaya 53, baris keempat, ngagai baris ke-12 ya. Okey, nyebut bunyi itu, tangya nanggung pemedias kita, lalu muai penyakit kita. Sekumbang utainya tik nyadi. Kita ngumai pemerintah ianya ukur marialah ta'ala. Tangya bakal ketegal dosa kita, lalu ia dipaluk ketegal penyakit kita. Kita digerai ke oleh hukum tidak detat kaya, lalu oleh bakalnya, atau ke oleh bakal ia, kita digerai ke. Ia ditangkap, dihukum, dibaik, kebukai, lalu dibunuh. Lalu nadai orang dekat ibuah ke utai tik nyadi bak ia. Ia dibunuh ketegal dosa kita. Ia dikubul ke begulai ngau orang kejai. Dikubul ke begulai ngau orang kekaya. Tajak pania nadai udah ngerja penyalah tau ke bejakuk pula. Kok Tuhan bejakuk? Hari pendekak aku. Ianat ke pemerintah. Pemati ia nyadi kegenselan tik mai pengampun. Nya alai ia dekat medak peturun diri. Ia dekat panjai umur lalu ulih ia juluh hati aku dekat mujul. Juluh hati Tuhan. Lebuh ia udah nat ke pemerintah. Ia dekat gagah hati baru. Ia dekat nemu diri nak lebu merinsak. Nemu ya aku ke angkun ketuk. Ke dekerinuk ke aku. Dekat nanggung hukum orang mayuah lalu ketegal ya. Aku dekat ngampun sidah. Nyak lai aku dekat merik ya pangkat. Tik tinggi. Begulai ngau orang ketinggi pangkat serta berkuasa. Ngau hati tik penuh. Ia nyerah ke nyawa diri lalu nat ke pemerintah sama ngau orang kejai. Ia nanggung dosa orang mayuah lalu bersampai ke orang ke berdosa. Wow. Tuk mah Tuhan kita Jesus Kristus. Sore itu ianya Good Friday, kita ingat ke pemanahnya. Lalu lebuh kita belum mati ke sapa Tuhan Jesus kita. Kita nyebut, Tuhan aku temegah. Aku cukup temegah. Bisi Tuhan bakanuan. Kita cukup temegah. Bisi Tuhan baka Jesus. Amen. Bisa faham ya? Bisa sikit-sikit. Okay. Ya, kita cukup temegah bisi Tuhan. Amin. Puji ke Tuhan. Nyaklai pagi itu, okay, ajaran yang begitu bagus sekali Pak Roy bisa datang ke sini. Mengenai nilai keluarga yang diperlukan kita. Nilai keluarga yang boleh bukan sahaja memberi kebahagiaan kepada kita, tetapi kita juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dunia mengatakan mereka hanya mempunyai direktur sahaja untuk direct apa yang mereka mau. Tetapi apa yang diperlukan oleh dunia ialah pembapaan. Dunia memerlukan bapa seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi semalam. Dia presiden ya, sebuah negara dan kesaksiannya begitu bagus sekali.
kejayaan beliau, dia berkata, dan di mana dia belajar untuk menuju kepada kejayaan itu, ialah di rumah. Ialah di rumah. Justru itu tanggung jawab Bapa yang di rumah amatlah penting sekali. Jangan mengabaikannya disebabkan kita banyak kerja. Jangan mengabaikannya disebabkan kita mengejar uang ringgit. Jangan mengabaikan tanggung jawab kita sebagai bapa. Sebab uang ringgit tidak boleh menggantikan seorang bapa di rumah. Anak kita memerlukan seorang bapa. Jokowi berkata, apakah rahasia kamu berjaya, Pak? Dan dia berkata, semulai di sebuah keluarga, di rumah, bertanggung jawab sebagai bapa. Dan waktu dia menjadi mayor kan, selepas itu gubernur, dia juga mengambil nilai itu. Dan sekarang dia menjadi presiden. Pangkat yang paling tinggi di sebuah negara. Apakah prinsipnya lagi? Yaitu saya belajar. Benar sekali, Pak. Benar sekali jikalau dia sebagai bapa yang bertanggung jawab. Dengan kata saya, bapa yang bertanggung jawab. Apa sekali yang dia buat, nilai itu dia bapa yang bertanggung jawab. Apa sekali pelayanan yang diberikan kepada kita, kita seperti bapa. Ya, jangan mengambil pelayanan disebabkan kita mau didengar, suara kita mau didengar. Satu perkataan yang Tuhan ingatkan kepada Sheling semalam, yaitu mengenai sebelum Yesus pergi, ya hari ini ialah Good Friday kan. Sebelum dia pergi ke Good Friday, ya apa yang dia lakukan? Dia mencuci kaki muridnya. Ini gambaran untuk merendahkan diri. Suami istri, jangan mahu suara yang nyering itu yang mau menang. Jangan. Tetapi suara yang merendahkan diri. Sering merendahkan diri kepada satu sama lain. Boleh ya Pak? Boleh ya Bu? Ya kan kita ini belajar ya Pak ya Bu pagi ini kan. Oke. Dan ini penting ya bagi kita. Dan kebetulan pula next week saya pergi ke Surabaya. Ya tanggal on Tuesday, balik Sunday. Ya. Ini berbicara mengenai ingat radio itu. Okay, saya khotbah di dalam radio. Itu dan besar sekali. Dan tidak mengambil masa yang banyak tidak kita menjemput bapa yang segak, yang kuat, yang tampan pagi ini. Wah, yang pakai bahasa apa yang kita pakai tadi? But anyway, bahasa Inggris macam mana? You are there's some word that he used pakai Inggris dan pakai direct translation make everybody laugh. Macam mana translationnya Pak? Okay. Jangan ikut campur. Macamnya? Do not follow mix. Jangan ikut campur. Do not follow mix. Okay. Do not follow mix. Saya jemput Pak Dapil ke depan. Okay. Terima kasih Pastor Griman. Di Sarawak ini, di Kuching ini saya anak buahnya Pastor. Jadi saya sebut saya child fruit of Pastor. Oke.
Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulakan ini sesi, kita mau ada sedikit bermain ya, boleh ya kita bermain ya. We play. Saya mohon kepada Pastor Philip dan Pastor Griman untuk jadi model di sini. Kita akan main namanya up and down and hammer, ya. Oke, buat formnya Pastor kita semua boleh berdiri, Bapak Ibu semua, ya. Dan suami istri boleh seperti ini ya, membuat form seperti ini. Ya. Oke, cari pasangan, boleh siapa dengan siapa? Dengan Ibu. Ya. Buat form seperti ini. Ya. Ya, Pastor yang beliau tidak melihat itu. Oke, ya. Oke. Ya. Oke, kalau saya katakan up, yang paling bawah itu akan naik ke atas. Up seperti ini, ya. Up. Ya. Oke, lagi up. Up. Down. Nah, down ke bawah seperti itu ya. Lagi, kalau down ke bawah, up lagi. Up lagi. Up. Down. Nah, kali ini kalau saya sebut hammer ya. Kalau saya sebut hammer, yang paling atas akan coba pukul dan kemudian yang di bawah menghindar. Nah, kalau seperti ini berarti Pak Philip yang kalah. Tetapi kalau dipukul kena, berarti Pastor Griman yang kalah. Oke? Siap? Easy? Oke ya, siap ya. Up. Up. Down. Up. Up. Hamburger. Hamburger. Not hammer, hamburger. Hamburger. Hamburger, you know. You have to follow the order. Hammer. Only when I say hammer, you have to make it bump, ya. Oke. Lagi. Oke, up. Up. Up again. Up lagi. Down. 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 Hammer. Ya, oke, luar biasa. Oke, paham? Ini baru percobaan, kita coba lagi. Oke, siap? Oke, down, 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 up, up, up. Up. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Not hammer ya, hamba Tuhan. Oke. Lagi. Lagi belum. Oke, up. 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 Down. Down. Down, hammer. Ya, oke. Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sila duduk kembali, Oke. Oh ya. Oh ya. Mungkin kalau melakukan hammer seperti ini karena udah terbiasa di rumah ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ada Tuhan di hati kita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya mendapat kata baru, apai di surga. Oh, apai di surga berarti Bapak di surga ya, benar ya? Puji Tuhan. Oke. Pagi ini kita akan belajar meneruskan dari yang kemarin tentang memulihkan atau restoring the damage atau memulihkan kerosakan kalau dalam bahasa Malaysia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut rusak, tetapi kalau di Malaysia rosak ya. Ya. Jadi kalau kemarin kita melihat tentang ayah yang sepertinya ideal ya. Oh, berarti waktu saya melakukan sebuah training di suatu pulau, sesi 1 tentang fatherlessness kemarin, kemudian sesi 2 tentang bagaimana
making heaven di dalam rumah tangga kita, mereka berpikir, wah Pak Roy hebat ya, Pak Roy berjaya ya, keluarga bagus ya. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang memulihkan kerusakan, mereka baru tahu bahwa I have been gone through that one. So saya juga melewati semua proses dari kerusakan demi kerusakan, sampai saya tahu tentang prinsip yang sebenarnya. Ya, jadi tidak ada yang sempurna dan kita semua di sini sedang dalam proses belajar. Saya senang dengan kata proses, tetapi saya senang dengan kata progres. Ya, progres itu sesuatu yang ada terus bertambah. Oke, sebelum kita masuk di dalam memulihkan kerusakan, saya mau membagikan sedikit tentang 6 prinsip perubahan. Ya, kita mau merancangkan dunia yang baru, kita mau menghadirkan, mendatangkan surga di dalam rumah tangga kita. Nah, ada satu quote yang bagus dari Pastor Sunday Adelaja. Beliau seorang pastor dari gereja yang sangat besar di Afrika. Beliau berkata, Anda tidak dapat mengubah sesuatu jika Anda sama dengan sesuatu itu. Jadi kita tidak dapat mengubah orang yang jahat menjadi orang baik ketika kita masih menjadi orang yang jahat. Jadi kita harus menjadi orang yang berbeda dahulu, kemudian kita baru dapat mengubah orang-orang tersebut. Kira-kira seperti itu. Prinsip yang unggul itu kira-kira prinsip yang berjaya, prinsip yang lebih baik, excellency. Ya. Kita hanya dapat mengubah dunia ini jika kita sendiri memiliki value yang dikatakan oleh Pastor Grimmon, value yang excellent, value yang unggul, value yang berbeda, not a worldly value tetapi value yang berasal dari kerajaan Allah. Dan ini yang sangat penting sekali. Karena kalau kita hidup di dunia dan kita menghidupi prinsip-prinsip yang sama dengan dunia, apakah bedanya kita dengan orang-orang dunia? Tidak ada bedanya kan? Tetapi ketika kita menghidupi prinsip-prinsip dari yang lebih tinggi, yaitu apa? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Ketika kita hidup di dunia, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. That's the principle. Oke. 6 prinsip perubahan. Yang pertama, kita ada shifting beralih dari orientasi kepada diri sendiri. Mungkin belum ada di dalam handout Anda, tetapi ini sebagai introduction. Beralih dari prinsip yang kepada diri sendiri kepada prinsip kerajaan Tuhan. Karena banyak orang tidak berhasil dalam hidupnya karena semua tentang saya. Semua tentang saya. Dalam pernikahan pun, mahli gaib keluarga itu semua biasanya suami istri berpikir tentang saya. Ya. Saya juga sama seperti itu dulu. Saya melakukan sesuatu yang baik ya. Saya bekerja keras. Ketika saya tidak bekerja, saya sedang ada masa di rumah. Saya melakukan semua hal yang baik di rumah, karena apa? Karena saya tahu kalau saya melakukan sesuatu yang baik, nanti saya akan dapat reward di malam hari dari istri saya. Itu semua tentang siapa? Benar atau benar? Seringkali seperti itu kan? Tapi bukan tentang bagaimana tadi yang Pak Gembala katakan, Pak Pastor katakan tentang saya ingin memberikan kebahagiaan. Instead of doing that, daripada melakukan itu seringkali saya menikah, saya untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa kamu tidak membuat saya bahagia? Saya menikah dengan kamu, saya punya harapan ini, saya punya harapan itu. Tetapi ketika saya menikah dengan kamu, saya tidak berbahagia. Seringkali itu yang terjadi. Karena apa? Prinsipnya tentang siapa? Diri sendiri. Saya mencari untuk diri saya sendiri. Padahal sebenarnya kita ada di sini untuk siapa? Untuk kerajaan Allah. Pernikahan kita itu harus menjadi pernikahan misionari. Kenapa? Karena kita ada dalam kerajaan Allah, Allah punya mission. Allah punya mission untuk setiap kita,
Itu sebabnya kita semua sebetulnya adalah missionary. Amin. Coba katakan sebelahnya, kamu adalah missionary. Karena kita hidup untuk sebuah misi kerajaan. Amin. Bukan tentang diri kita. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih jauh tentang bagaimana hidup dalam misi kerajaan. Jadi pernikahan kita adalah pernikahan misioneri. Anak kita adalah anak-anak misi duta ya. Anak kita adalah anak-anak duta karena kita pernikahan duta juga. Kita adalah duta-duta Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20 ya. Kita adalah duta-duta Kristus. Ya. Kemudian kita shifting yang kedua adalah beralih dari prinsip, tadi saya katakan prinsip dunia itu lebih rendah. Tadi pastor katakan banyak orang menjadi bos, ya, bossing around, kamu ya, kamu mesti seperti ini, you, ya, lakukan perintah saya. Tetapi Yesus datang, he humble himself, ya, dia basuh kaki murid-muridnya dan dia mati buat murid-muridnya. Not only membasuh kaki, tetapi dia bahkan mati. Itu prinsip yang lebih unggul karena ketika kita menjadi rendah, itu Allah meninggikan. Bible said, itu sebabnya Allah meninggikan Yesus karena dia mengambil rupa seorang hamba. Itu prinsip yang tinggi sebetulnya, prinsip yang unggul. Jadi siapa yang mau menjadi besar di dalam rumah tangga kita, dia harus mulai dari bawah. Serve from under, saya katakan. Kita tidak menjadi seorang bos, tetapi kita menjadi seorang hamba. Dan kalau Anda melihat kenapa Yesus mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya, karena apa? Di Israel itu hamba yang paling hina, hamba yang paling rendah adalah hamba yang sudah tua. Yang sudah tua dan dia tidak dapat berguna untuk apapun, dia ditempatkan di depan rumah untuk membasuh kaki. Itu hamba yang sudah useless. Dan Yesus mengambil rupa itu. Tapi dia seorang pemimpin yang besar, dia Tuhan kita. Dia mengambil rupa yang sangat hina, memberi contoh kepada kita untuk kita menjadi orang yang mengambil jalan yang rendah untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Amin. Coba katakan, mengambil jalan yang rendah untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Amin. Coba lihat wajah suami atau istri di sampingmu di hari ini. Engkau akan membantu saya, katakan engkau akan membantu saya untuk melayanimu. Amin. Oke. Jadi kata melayani itu sangat dalam Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga penting sekali tentang many people they think individualism. Ya, sekarang apalagi ya dengan era globalization ya, di mana teknologi ya ini menjadi satu yang sangat sangat vital buat seseorang ya. Ini dapat menjauhkan yang dekat, tetapi pada saat yang bersama dia dapat mendekatkan yang jauh, tetapi pada saat yang sama dia bisa menjauhkan yang dekat. Many people dia bersama-sama, satu keluarga bersama-sama, tetapi seringkali sendiri. Bersama tapi sendiri. Sekarang ada empat hal di dalam dunia ini. Kalau dulu sex, money, and power, ya 3 hal dulu, harta, tahta, dan wanita. Kalau sekarang sex, money, power, and cell phone. Ini penting sekali. Jadi Anda harus menjadi master atas ini. Karena ini dapat membuat kita menjadi orang yang individual. Ya. Bersama tetapi sendiri. Coba kata bersama tapi sendiri. Inilah. Kalau kita tidak bijaksana menggunakan ini, kalau kita tidak wise menggunakan ini, kita akan menjadi orang yang set apart karena kita terpisah dari orang lain karena kita individual. Everything semua bisa boleh didapatkan dari ini.
Tetapi ini berpotensi untuk menjauhkan kita dari orang-orang di sekeliling kita. Dan Tuhan mau kita ada hidup di dalam sebuah community dan kebertanggungjawaban, accountability. Saya dan Pak Philip, kemarin saya katakan saya punya accountability partner Pak Philip, yang kami sudah 3 tahun ini terus, ya, setiap hari Senin kita berdoa, kita melaporkan, ya, bukan untuk apa ya, bukan Pak Philip bos saya, tetapi saya sedang merendahkan diri. Pak Philip, saya punya masalah, saya punya hal, saya ada ini, saya ada itu, dan dia tahu, sehingga kita dapat berdoa bersama-sama. Jadi tidak individualisme, karena ketika kita individualisme, kita mudah sekali diterkam oleh si jahat, oleh iblis. Amin. Suami istri bisa menjadi pasangan yang juga untuk saling bertanggung jawab, ya. Kalau kita dengan suami atau istri tidak dapat terbuka, nah ini bahaya sekali, karena berarti kita tidak trust, kan, tidak percaya. Nah, itu pasangan yang paling dekat itu harus yang paling tahu tentang kehidupan kita. Jadi sekali lagi coba katakan bersama-sama, kebertanggungjawaban. Ya. Ya. Jadi itu penting sekali, kita tidak individualisme. Ya. Oke. Nah, konsep diri yang salah menjadi konsep diri yang sebenarnya. Banyak orang memiliki konsep diri yang salah karena yang namanya insecurity. Rasa tidak aman itu membuat seseorang kemudian mengalami berbagai masalah di dalam pernikahan mereka. Banyak orang yang berkata, Pak Roy, banyakkan komunikasi Pak, komunikasi kami tidak benar. Ya, mungkin itu mungkin itu boleh menjadi satu penyebab. Tetapi penyebab 99% dari perceraian itu adalah tentang insecurity. Rasa tidak aman. Dan itu karena konsep diri yang salah. Dan rasa tidak aman itu berasal dari mana? Dari luka dari ayah atau luka dari ibu. Nanti kita akan bahas lebih jauh, ya, tentang hal itu. Luka ayah dan luka ibu. Tetapi saya mau ketengahkan bahwa kita perlu memiliki rasa aman di dalam pernikahan kita, dan kalau rasa aman itu ada, itu membuat suasana emosional itu menjadi lebih baik. Coba bayangkan, ya, saya sudah dulu sebelum punya rasa aman seperti ini, ya, saya dan istri seringkali bertengkar. Contohnya, istri saya menelpon saya sakit kepala. Kemudian saya berkata, oke, kalau kamu sakit kepala, itu di dalam di dinding ada kotak untuk obat, ya, ambil paracetamol, ya. Nah, di kami yang terkenal merek Panadol, ambil Panadol. Kemudian istri saya bilang, kamu laki-laki tidak peka, kamu laki-laki tidak mengerti perasaan saya. Sakit kepala, Panadol sama dengan tidak peka. Karena apa? Ternyata saya tidak tahu ketika dia berkata saya sakit kepala, itu ada banyak program dia yang belum selesai. Ya, ini karena rasa tidak aman, kan? Jadi ketika dia marah, saya ikut marah. Loh, kamu bilang kamu sakit kepala, saya kasih kamu obat, kamu marah, dan sebagainya seperti itu. Karena saya tidak mengerti. Ternyata itulah wanita, ya. Apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan. Setelah saya tahu konsep itu, kemudian saya berkata kepada dia, oke, kamu sakit kepala, ada hal yang belum selesai hari ini. Jadi istri saya ketika dia bangun pagi, dia sudah punya program. Dia harus selesaikan ini, dan ketika itu semua selesai, dia happy. Ya. Jadi para pria mesti ingat, happy wife, happy life. Ya. Jadi kalau istri bahagia, kita semua bahagia. Amin. Halo. Saya diizinkan untuk dapat travel kemana-mana karena istri saya mendukung apa yang saya lakukan. Karena apa? Saya membuat dia bahagia. Amin.
Ketika dia bahagia, dia akan melakukan apapun untuk mendukung kita. Amin. Ya, oke. Yang kelima. Nah, beralih dari cinta akan diri sendiri menjadi kasih tanpa mementingkan diri dan rela berkorban. Ini sangat dalam sekali. Nanti Pak Philip akan membahas di dalam sesi emotional security tentang selfless sacrificial love. Coba katakan selfless sacrificial love. Kasih tanpa mementingkan diri sendiri dan rela berkorban. Itu apa yang dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena apa? Kebanyakan kasih itu adalah kasih yang ada dalam bahasa Indonesia ada timbal balik, ada return. Ya, saya memberi supaya saya mendapat. Tetapi kasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan ketika Dia memberi, kita yang dikasihi menjadi pribadi yang sempurna. Ketika Yesus mati di kayu salib buat kita, hari ini kita memperingati. Apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Halo? Kita memperoleh apa? Keselamatan. Kita memperoleh direct access to apa? Kepada Bapa di surga. Ya, amin? Benar ya, Bu? Gak apa ya? Waktu Yesus mati, itu sebabnya tirai dari bait suci terbelah. Sehingga kita langsung dapat melihat ruang Maha Kudus. Artinya apa? Artinya ketika Yesus mati buat kita, kita dibuat menjadi pribadi yang mulia. Sehingga kita memiliki hubungan langsung dengan Bapa. Ini adalah kasih yang mengubah orang. Dan kalau ini kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, tidak ada ketakutan di dalam rumah tangga. Karena kita mengasihi pasangan kita, mengasihi istri. Ketika pria mengasihi istri atau mengasihi anak, anak itu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa melihat bahwa kalau saya mengasihi kamu, awas ya nak, kamu harus nilainya bagus di sekolah ya. Kamu pelajaran kamu harus dapat A ya. Kamu pelajarannya harus menjadi juara ya, harus berjaya di sekolah ya. Kalau kamu tidak berjaya di sekolah, kamu tidak dikasihi oleh Papa. Apakah seperti itu? Yesus tidak pernah seperti itu. Kita seringkali berbuat dosa tetapi kita dikasihi. Dan Alkitab berkata, Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Waktu Yesus mati buat kita, apakah kita sudah suci? Masih berdosa kan? Tapi kenapa Dia mau mengasihi kita? Karena kasih tanpa mementingkan diri sendiri. Saya mau memberi ilustrasi ya. Di Bandung itu ada satu mall yang fancy gitu, mall yang bagus. Dan ada seorang pria yang seringkali dia membawa anjing Alaskan Malamute. Anjingnya keren banget, anjingnya itu bagus sekali. Besar setinggi ini, kalau dia berdiri saya segini, besar segini. Dan dia anjing yang friendly, kita boleh elus-elus, kita boleh peluk gitu ya. Anjing itu bagus sekali. Seandainya, if ya, saya berkata kepada bapak itu, Pak, anjing bapak bagus sekali. Boleh tidak saya tukar dengan anak saya? Orang akan bilang saya apa? Gila. Tetapi remember, 2000 tahun yang lalu, Bapa di surga menukar anaknya yang tunggal untuk siapa? Untuk kita yang masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, kita lebih rendah daripada binatang kan? Tetapi Bapa memberikan Yesus kepada kita. Anak yang sangat dimuliakan, yang dipuja. Pujaan surga diberikan kepada orang yang tidak berguna macam kita. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Amin. Dan Bapa mau untuk supaya kita melakukan ini dalam rumah tangga kita. Selfless sacrificial love means that. Amin.
Yang keenam, beralih dari pembapaan yang pasif menjadi pembapaan yang penuh dedication dan empowering. Memberdayakan itu empowering ya, empowering. Jadi kita melihat seseorang bukan karena apa yang kita lihat sekarang, tetapi kita melihat seseorang karena potensial. Ingat waktu Yesus dibaptis, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus waktu itu belum memulai pelayanannya kan, tetapi Bapa mengatakan, kepadanya lah aku berkenan. To whom I'm well pleased. Dan Bapa melihat potensi yang akan dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya, itu memberdayakan Yesus untuk melakukan sesuatu. Jadi kita sebagai seorang Bapak, kita harus melihat potensial dari keluarga kita, potensial dari anak-anak kita, untuk kemudian kita membuat dia akan mengalami empowerment, pemberdayaan. Apakah kata-kata saya terlalu cepat? Dapat dipahami? Oke, puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan Anda untuk memahami apa yang saya katakan ya. Karena ini prinsip-prinsip yang sangat penting. Amin. Oke. Nah, berkata tentang tadi tentang memulihkan ya, memulihkan. Saya juga mengalami banyak kerusakan-kerusakan di dalam masa lalu saya. Karena ketika saya menikah tahun 97, saya saat ini umur saya 52. Saya menikah tahun 97 dan walaupun sebelum menikah kami melewati banyak proses seperti counseling, pre-marriage counseling ya. Kemudian ada pelajaran parenting dan 1 tahun kita memasuki pre-marriage counseling untuk kami bisa menikah. Di gereja kami itu sangat ketat, jadi harus ikut kelas 1 tahun sebelum kami menikah. Nah itu pun ketika kami menikah masih tetap banyak konflik yang kami lakukan. Karena apa? Karena ada banyak prinsip yang saya tidak tahu waktu itu. Tentang bagaimana tadi itu, selfless sacrificial love. Semua boleh Anda lupakan dalam training ini, tetapi yang kata tadi, selfless sacrificial love, jangan dilupakan. Dan saya tidak tahu tentang prinsip itu dulu. Jadi pernikahan kami banyak masalah, banyak hal yang terjadi. Ya. Saya mau menceritakan, tetapi saya mohon supaya ini menjadi sebuah refleksi ya, reflection. Kami sebetulnya tidak pernah ada terjadi seperti fight yang besar di dalam pernikahan kami, tidak ada konflik yang sangat besar, tetapi kami berpikir pernikahan kami baik-baik saja. Saya pikir mahligai pernikahan itu oke gitu ya, karena apa? Saya tidak memukul istri saya tidak pernah berkata kasar kepada istri saya tidak membentak-bentak, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang rough atau kasar kepada istri saya atau anak-anak saya. Tetapi di dalam hati saya sebetulnya saya merasa bahwa saya tidak dapat mengalami kedekatan dengan istri karena apa? Karena saya berpikir ketika saya menikah, saya akan mendapatkan sesuatu. Saya akan mendapatkan kebahagiaan. Oh, saya menikah dengan Rina, orang yang saya sayangi, saya banyak kriteria yang saya pilih dan dia adalah orang yang memenuhi kriteria saya. Dan ketika saya menikah ternyata apa? Berbeda dari yang saya harapkan, ya. Waktu sebelum menikah saya memikirkan istri saya itu pribadi yang tegas, yang tahu tegas ya, yang firm gitu ya. Tapi setelah menikah, dia bukan tegas, dia mah orang yang galak ya. Orang yang berani berbicara terus terang kepada saya dan ketika dia berbicara kepada saya, dia orang Sumatera dan saya orang Jawa ya. Orang Sumatera itu speak frankly ya, seperti ini gitu ya. Orang Cina, Istri saya orang Cina ya, orang Cina dan dia berbicara terus terang. Kalau dia tidak senang, dia ungkapkan langsung, ya seperti ini dan itu, kemudian saya suka sebelum menikah istri saya itu orang yang sangat rapi. Semuanya in order gitu ya. Meja di kantor dia, di office dia itu meja yang paling rapi dan
waktu dia sebelum menikah dengan saya, dia pernah mendapat reward di office sebagai staff yang paling rapi. Ya semuanya, tidak pernah ada mejanya itu ada messy gitu, nggak pernah. Tapi ketika menikah, saya tidak bebas akhirnya di rumah. Kenapa? Saya tidak bisa datang pulang lempar baju di sana. Semuanya dia berkata, sini Roy, kamu kesini. Ini kamu lihat ya. Ya benar, dia benar. Ini ada drawer, ya. Kamu boleh doing messy thing di sini, tetapi tidak di rumah ini katanya. Kemudian ketika di meja makan saya mau mengambil menyendok nasi gitu ya. Kemudian selepas saya menyendok nasi, dia pegang sendok nasi ini. Kamu ini apa ini berminyak semua ini. Dia ambil lap lagi, dia ambil lap itu dia punya sendok nasi. Tidak boleh ada minyak ya di sini ini semua. Aduh, saya stres. Kalau dulu ditanya oleh orang-orang, bagaimana kamu menikah dengan Rina waktu pertama kali menikah itu? Saya berkata, saya bahagia, saya bersyukur, saya beruntung memilikinya. Ya. Tapi setelah 5 tahun pernikahan ada yang menanya, bagaimana pernikahan kamu dengan Rina? Saya perlu kasih karunia, saya perlu anugerah. Dan itu yang terjadi. Dan itu yang membuat saya kemudian merasa tidak dapat dekat dengan dia. Karena apa? Berbeda style. Ya. Berbeda cara berpikir. Saya tipikal orang yang sangat suka dengan touch. Bahasa kasih saya, 5 bahasa kasih saya salah satunya apa? Sentuhan, touch. Apa namanya Philip? Love language ya, 5 love language saya salah satunya itu touch, ya. Sementara istri saya itu service, ya. Ya dia senang untuk saya, dia katakan kamu itu paling bagus ya, paling terlihat oke gitu ya, terlihat oke. Kalau kamu di atas genting, kamu membersihkan itu, kamu semua lakukan, kamu pel rumah semua. Ketika saya melihat kamu tidur di rumah, saya itu stres, dia bilang gitu. Saya stres ketika saya tidak bekerja. Jadi ketika di rumah saya harus bekerja. Boleh bayangkan tentang itu ya. Jadi saya sebenarnya tipe orang yang senang, sayang, ayo sini saya peluk kamu. Tapi dia tidak itu, kamu apa tuh? Ayo kamu bersihkan sampah sana, ayo. Ya. Saya ceritakan dia, sayang, tadi training bagus sekali, ada 100 orang yang datang. Bagus sekali, respon bagus sekali. Iya, nanti bilang, nanti cerita nanti, tapi itu tolong, itu bersihkan, kamar mandi kotor, tolong kamu bersihkan dulu. Jadi buat dia kamar mandi lebih penting daripada mendengar cerita saya. Itu yang saya alami. Sehingga suatu hari saya jadi merasa lebih dekat dengan seseorang daripada pada dia. Saya kemudian, orang Indonesia katakan curhat, mencurahkan hati, ya. Itu mereka sebut curhat. Mencurahkan perasaan, dan ini sesuatu yang salah. Kemudian saya bisa mencurahkan hati kepada orang lain. Sampai akhirnya saya menjadi dekat dengan seseorang itu, dan kemudian kita saling mencurahkan hati kami. Dan itu di dalam bahasa Indonesia disebut selingkuh atau ada mistress. Dan saya mengalami itu, saya memiliki mistress waktu itu. Walaupun kami tidak pernah ada sentuhan fisik, tetapi waktu itu belum ada WhatsApp. Jadi semuanya lewat SMS atau lewat telepon. Ya, dan ini menurut saya tidak sesuatu yang benar. Karena apa? Karena saya berharap istri saya dapat membahagiakan saya. Pada kenyataannya ketika saya dekat dengan istri saya menjadi stres. Sementara wanita di sini itu dapat mengerti perasaan saya. Saya mencurahkan perasaan saya dan dia mengerti. Saya bersyukur bahwa tidak ada pernah terjadi sentuhan fisik. Tidak pernah ada hal yang lebih jauh daripada itu. Dan suatu hari karena ada teman saya yang cukup dekat, kawan dekat, dia berkata, repent. Saya menceritakan itu kepada kawan saya dan dia bilang repent. Dan kemudian saya datang kepada pastor saya menceritakan semua dan kemudian itu
dapat dihandle dengan baik. Dan sampai sekarang saya tidak pernah terhubung lagi dengan wanita itu. Dan itu terjadi tahun 2003. Sekitar 20 tahun yang lalu. Dan kemudian ketika kami pergi ke sekolah di Afrika Selatan dengan Pak Kasih, kemudian saya baru belajar tentang prinsip-prinsip ini dan itu mengubah semuanya. Dan itu yang menjadi kerusakan di masa lalu saya. Ketika saya pulang dari Afrika Selatan tahun 2005, saya berkomitmen sesuatu yang baru. Saya mengakui semua kesalahan saya kepada istri saya. Dan saya datang kepada dia dan saya minta maaf untuk semua yang saya lakukan. Dan saya berkata, selama ini saya belum menjadi ayah, saya belum menjadi pemimpin yang baik. Saya mau untuk mengakui semua. Saya admit ya. Jadi, dan istri saya tidak menyalahkan saya, kemudian dia tidak mempermalukan saya juga. Dan kemudian itu tahun 2005, tapi lewat sebuah proses. Tahun 2010, saya ingat waktu kami sudah pindah di Bandung, dulu saya tinggal di Jakarta. Kemudian kami pindah ke Bandung, nah 2010 dia baru dapat berkata, Roy, I love you. Wah, saya menangis hari itu. Sesuatu yang saya impikan. Saya memimpikan untuk istri saya berkata I love you. Tetapi setelah lewati proses itu, dan Tuhan izinkan saya ada di dalam lembah kekelaman, dan kemudian kami memulai hidup yang baru. Kemudian tahun 2014 kami saya mulai ikut training seperti ini tentang ayah. Sampai akhirnya tahun 2015 istri saya berkata, Roy, saya melihat kamu sudah berfungsi banyak di dalam rumah, sebaiknya kamu tolong pria-pria lain. Sebaiknya kamu menolong orang-orang keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Wah, menurut saya itu sebuah license ya, sebuah license. Jadi saya mendapatkan license saya untuk melatih orang bukan dari training tetapi dari pasangan saya yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena saya mau untuk merendahkan diri, untuk meminta maaf, untuk kita mulai komitmen ulang memperbaiki keluarga kita. Ya, nah, ini hal-hal yang praktikal, Bapak Ibu semua nanti jangan khawatir, nanti saya akan berikan slide ini kepada Bapak Ibu semua. Semoga nanti dapat diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Iban yang saya sangat ingin bisa bahasa, saya sangat ingin mengerti ya. Ya. Nah, intinya tentang pertama kali kita sebagai orang yang mau memperbaiki kerusakan adalah kita datang untuk kita merendahkan hati kita, meminta maaf. Datang dengan ketulusan hati, mungkin ada pasangan yang belum dapat terima semua kesalahan kita. Mungkin istri saya cukup dewasa untuk dapat menerima kelemahan saya. Tetapi mungkin ada pasangan yang belum dapat menerima. Jadi bagaimana dengan hal itu Pak Roy? Berarti ada yang kita mesti usahakan, effort, kita mesti doakan. Kalau dia belum dapat terima, apa yang kita mesti lakukan? Berdoa lagi kepada Tuhan. Roh Kudus tolong supaya hatinya dilembutkan. Kita datang, belum dapat lagi menerima, berdoa lagi. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melembutkan hatinya. Tetapi sikap kita tidak boleh berubah karena dia belum dapat menerima kita. Amin. Kalau pasangan kita terluka karena sikap-sikap kita dan ketika kita merendahkan hati, merendahkan diri, meminta maaf, dia belum dapat menerima, oke. Kita minta Tuhan yang menolong untuk melembutkan hatinya. Amin. Tetapi perlu sebuah tindakan untuk kita berkata, saya salah. Saya perlu forgiveness dari kamu. Saya perlu pengampunan dari kamu. Saya sudah melakukan hal ini, dan saya perlu kamu memaafkan saya. Dan sebelum saya melakukan itu pun saya sudah berdoa. Karena saya tidak mau menjadi itu hal yang kemudian menjadi sebuah kesalahan yang fatal karena apa? Karena kita tidak berdoa karena itu. Karena segala sesuatu ada waktunya.
Yohanes 3 ayat 27. Semua hal itu boleh terjadi kalau diizinkan dari mana? Dari surga. Jadi semua kita mesti minta kepada Tuhan untuk ini semua terjadi ya. Minta maaf, mengakui, kemudian kita menyadari consequences ya. Bahasa Malaysia apa? Konsekuensi, kalau bahasa Indonesia konsekuensi. Akibat-akibat ya, menyadari akibat-akibat dari tindakan kita. Dan kemudian kita menunjukkan bahwa itu pelanggaran yang cukup berat. Ya, apalagi saya tidak setia dengan istri saya, itu pelanggaran yang berat. Kemudian ada sincere heart ya, ketulusan itu sincere ya, untuk membuat sebuah komitmen. Dan saya mengatakan kepada istri saya, mulai hari ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus, saya akan menjadi suami terbaik buat kamu. Dan itu komitmen saya wujudkan. Ya, nanti ada step-step ya tentang menunjukkan hati yang lembut, kemudian mengakui bahwa sebenarnya saya tidak layak menerima cinta kamu, Rina. Saya tidak layak untuk menerima kasih dari kamu, tetapi saya perlu untuk merendahkan diri untuk menerima pengampunan darimu. Ya. Dan kemudian saya mengatakan kepada Rina bahwa sekarang ada orang-orang di sekeliling saya yang mengingatkan saya. Jadi saya punya mentor. Ya. Jadi kalau saya melakukan hal tidak benar, Rina punya direct access kepada mentor saya. Dia punya nomor teleponnya, dia dapat hubungin mentor saya. Pastor, ini suami saya tidak benar. Nah, dia punya direct access. Dan itu saya membuat sebuah struktur di dalam rumah tangga saya. Jika ada hal-hal yang menurut istri saya tidak benar, Anda dapat menghubungi mentor saya untuk mentor saya menegur saya. Jadi itu sebuah struktur yang benar. Jadi temukan orang-orang yang dapat menjadi di mana kita bertanggung jawab. Amin. Oke. Ya, kemudian ini saya tidak mau lebih jauh tentang ini, tetapi intinya gini. Dari cerita saya adalah gini. Saya tidak mau menceritakan cerita orang lain, tetapi saya mau maju dengan sebuah tekad. Saya mau maju dengan sebuah keyakinan bahwa ini yang harus diperbaiki. Termasuk dengan anak-anak saya juga. Ya, saya kemarin katakan anak saya itu fatherless, ya, karena saya dulu sering berpergian. Saya traveling sehingga anak saya tidak punya masa dengan saya. Dan kemudian saya juga mendatangi anak saya dan saya minta maaf untuk itu. Dan sekarang kami membuat sebuah struktur juga. Mohon maaf. Rehat sejenak. Jadi istri saya adalah tipikal orang yang structured. Jadi dia membuat banyak schedule buat saya. Hari Selasa bertemu dengan anak yang paling besar, hari Kamis dengan anak yang paling kecil, kemudian hari Jumat dengan anak yang kedua. Jadi kami ada one-on-one mentoring, setiap minggu pasti harus ada. At least 1 jam atau 2 jam. Jadi itu cara untuk, kenapa? Yang disebut intensional. Coba katakan intensional. Disengajakan. Kalau tidak disengajakan, kita hanya flowing akhirnya. Ya. Oh, gimana ya saya bisa punya waktu dengan istri saya? Bagaimana saya punya waktu dengan anak? Oh, tidak, waktu saya tidak banyak. Ya, kalau tidak diatur, tidak akan punya masa. Jadi masa untuk bertemu dengan istri, masa untuk bertemu dengan anak, itu semua harus disengajakan, diatur, dibikin schedule. Amin? Jadi mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah melewati masa itu, nggak apa-apa. Kita dapat menceritakan kepada anak-anak kita untuk mengajarkan cucu-cucunya seperti itu juga. Jadi saya dan istri kemudian kami bersepakat dalam bahasa bersepakat. Kami bersepakat untuk membuat keluarga kami seperti ini. Nanti besok
kami akan mengajarkan tentang bagaimana memiliki value dalam keluarga. Kita membuat value dalam keluarga. Jadi waktu anak-anak masih remaja, kami membuat value dalam keluarga kami. Apa yang kami putuskan? Empat hal paling penting dalam keluarga yang harus kita sepakati bersama apa? Dan itu mempengaruhi semua decision. Itu mempengaruhi semua keputusan di dalam mahligai keluarga kami. Salah satu, kenapa istri saya mengizinkan saya pergi ke Kuching atau ke pulau-pulau yang lain? Karena apa? Karena salah satu nilai kami adalah empowerment. Jadi saya membuat training, dan banyak sekali di Indonesia terutama ketika kami membuat training, kami pergi dengan semua biaya kami sendiri. Kami pergi membeli tiket pesawat kami sendiri, kami ke sana membayar hotel kami sendiri, kami tidak menerima kalau di Indonesia namanya persembahan kasih, love gift dari yang menerima kami. Karena apa? Karena itu bagian dari value kami untuk ketika kami melakukan ini, kami tidak untuk mencari uang. Karena kami mau membuat empowerment. Nah, itu bagian dari value, contoh saja. Tetapi semua dimulai dari ketika kita membuat perubahan dalam keluarga kita. Restoring the damage. Kemarin mungkin berpikir, wah saya fatherless ya Pak Roy. Karena saya tidak punya masa dengan keluarga saya. Dan hari ini adalah waktunya untuk kita memulai sesuatu yang baru. Amin. Coba katakan pada pasanganmu, hari ini adalah masa yang baru untuk memulai. Amin. Sesuatu yang baik akan terjadi dalam keluarga-keluarga Anda. Amin. Saya bersyukur kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu semua. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak sempurna karena mungkin halangan bahasa, tetapi saya berharap prinsip-prinsip ini dapat dipraktekkan. Ini kita akan belajar hal-hal yang praktikal, ya, bagaimana melakukan itu. Dan kalau tidak dimulai sekarang, tidak akan terjadi. Itu sebabnya kita mulai. Jangan berpikir, aduh dosa saya terlalu banyak, masalah saya terlalu banyak, saya tidak dapat, ini terlalu besar masalah keluarga kami. Jangan berpikir tentang itu. Tetapi, bagaimana cara memakan gajah? Hah? Potong dia dulu, langsung makan secara besar ke mulut kita, cukup tidak? Harus mulai menggigit dari daging yang kecil-kecil ya. Atau nggak usah makan gajah lah, di sini saya suka makan babi. Bagaimana makan babi? Apakah kita makan babi langsung besar gitu? Tidak kan? Satu potong di satu potong. Begitu juga dengan masalah kita. Masalah kita besar. Ingat, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Dan Tuhan memberi kita wisdom untuk kita bisa mengalahkan masalah kita step by step, satu demi satu. Amen. Saya pikir kita selesai dengan yang sesi ini, kita akan masuk sesi kedua, tapi mungkin ada break dulu ya. Silakan Pak Gembala. Kita di Indonesia sebut Pak Gembala. Terima kasih Pak. Oke, kita berhenti nyangka ngambil 10 menit kini ngagai jamban, ngagai apa nama tang ngagai bala tekak ngirup kopi ba atas tanya udah bisa orang ke atas den boleh nyeliat ke darempu siku kini daswa sepakai ngambil kopi ke atas. Oke, siapa boleh dipertanggungjawabkan? Andy? Oh ini mayah pengawal Andy. Oke, no, orang bukai. Okay, siapa? Oh, atas bopis kita dian. Oke, Benny. Ni dek Benny. Oh, oke, Benny ngode. Oke, bak atas dian. Oke, maaf kita bawa atas dian mayu. Oke, so nyangka kita berapa menit? 15 menit cukup? Kubala itu cukup. Oke. So, kita bertemu kira pukul berapa? 10.45. Okay, so oleh kita angkat, sepakat berdiri ke toilet, okay, lalu dah kita bertemu baru lagi. Okay, bala tekak ngirup kopi, okay, lagi sudah.